ada Pak Agus dan Pak Laude, bahwa KPK ke depan itu akan menangkap suatu kasus korupsi yang memiliki kualitas besar. Dan itu bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, gitulah ya. Sehingga bisa menghantam yang kondisi saat sekarang orang tahu bahwa negeri saat ini sedang ada kekuatan besar, korporasi yang mengancam kedaulatan kita. Bagus Pak, setuju. Malam ini dari judul KPK bertepatan dengan Pak Karni tanya, siapakah Suni itu? Nah, siapakah Suni itu? Sebenarnya saya menyiapkan dokumen, tapi ternyata nggak bisa ditayangkan. Gini ceritanya, sekitar medio Juli 2013, saya bilang kepada Suni, telepon, Suni, mari kita makan siang. Ya, teman maaf, saya ke belakang dulu. Terus terang, saya itu pendukungnya Pak Jokowi sama Ahok pada waktu Pilkada 2012. Beberapa kali datang ke rumah saya. Terakhir Pak Jokowi makan di rumah saya menjelang debat dengan Pak Vogel. Jadi kalau toh saya mengkritisi keras saat sekarang, itu bukan karena saya benci, tetapi ada sesuatu yang berlawanan dengan kehendak waktu saya mendukung itu, yaitu pemberantasan korupsi. Nah, saya lanjutkan, sehingga saya kenal, sekitar setahun saya kenal baik sama beliau. Suni, mari kita makan. Terus Suni saya kasih tahu, ini kamu baca Suni. Ini ada berita acara serah terima. Kewajiban pengembang Agung Podomoro ke pemerintah DKI. Juni 2007. Ditandatangani Bang Yos sama Trihatma Kusuma. Trihatma Haliman. Menyerahkan kewajiban 26 hektar senilai 737 miliar tahun 2007. Itu berita acara serah terimanya. Yang kita kenal nantinya dengan kasus Taman BMW. Bapak Saud, sudah saya sampaikan, dokumen itu sudah saya serahkan kepada Bapak Laude Muhammad Syarif. Karena saya mendengar itu ternyata tidak masuk di dalam serah terima kasus lama, pejabat lama kepada yang baru. Tapi memang itu kasus sudah ada di bidang penindakan. Saya lanjutkan Pak. Suni, Bang baca, ya Pak. Sekarang kamu lihat lampirannya, ini lampirannya. Bahwa ada surat pelepasan hak dari 5 penggarap kepada Agung Podomoro. Ya Pak, kamu baca? Baca. Kamu cuma ini berapa? 12 hektar Pak. 12 hektar. Padahal yang diserah menurut berita acara serah terima menyerahkan kewajiban 26 hektar. Tapi cuma 12 hektar. Ada dokumennya Pak. Oke. Sekarang kamu lihat letaknya. Letaknya di mana? Ada 5 itu 4 di Kelurahan Sunter, 1 memang di Papangu Pak. Tapi 1 di Kelurahan Papangu juga aneh Pak. Yang tanda tangan, yang mengesahkan Lurah Sunter. Nah, dengan demikian kalau Podomoro menyerahkan kewajiban ke DKI nunjuk Taman BMW yang ada di Kelurahan Papangu adalah salah. Keliru tempat. Jadi sudah ada 2 keliruan. Dari sisi luas, menyerahkan 26 hektar, tapi cuma 12 hektar. Administrasinya. Letaknya mencar-mencar di Kelurahan Sunter, tapi nunjuk lapangan yang bagus, Taman BMW yang ada di Papangu. Kita buka lagi, Suni, kamu lihat ini, tanda tangannya. Ini tanda tangan SPH, ini KTP, ini paspor dari Pelosasa. Sama enggak? Enggak, Pak. Tanpa laboratorium forensik saja, tanda tangan itu patut kita duga palsu. Ada 3 macam. Oke, Suni, laporkan bapakmu bahwa Pemprov DKI ditipu oleh pengembang dalam menyerahkan kewajiban. Saya katakan gitu. Akhirnya seminggu kemudian dia telepon, Pak Ahok pengen ketemu Bapak masa BMW. Bagus. Ayo kita ketemuan Pak. Pak Ahok, Suni dan teman-teman gitu. Saya kasih tahu,
Semua data diambil. Ngerti gitu. Setelah diterangkan ngerti kasusnya. Tapi Bapak tahu, seminggu kemudian lah kira-kira gitu, di media dikatakan Taman BMW tidak ada korupsi. Itu oleh Pak Ahok. Waktu beliau wagub. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, nanti ada Pak Saud. Udah saya serahkan Pak Sarif. Kalau itu nanti mau digabung kaitan ngusut-ngusut ini, wah cakep Pak. Cakep. Wah saya itu berani Pak. Kemarin di iNews TV, siapa yang berani mempertemukan saya taruhan 1 miliar? Saya, Pak Triatma, Pak Ahok. Mau ditambah kepala BPN boleh? Jakarta Utara, ya. Juga kanwilnya boleh, sekda boleh. Saya taruhan Pak. Kalau dokumen itu berbicara seperti itu. Jadi cakep Pak itu. Cakep. Kesimpulannya apa? Siapakah Suni itu? Suni ya memang seperti di media. Dia ada staf khusus. Ya. Dia bukan PNS. Dia bukan PNS. Karena setelah saya ngomong untuk meyakinkan dia baca, ya, dia bisa mempengaruhi Pak Ahok ketemu saya, ya, dan bisa berkomunikasi dengan Podomoro yang kesimpulannya mengatakan nggak benar itu dia omongin Prianto, nah, gitu. Jadi ada korelasi, ada hubungan yang erat antara Suni, Pak Ahok, dan Podomoro. Ada lagi kesimpulan saya lagi. Dari kasus ini saya katakan, ya, kalau dari hukum kata tuduhan saya nggak berani nuduh. Ada dugaan pembiaran terhadap kasus korupsi kerugian negara. Karena kewajiban pengembang yang diserahkan pada Pemprov DKI adalah tidak benar. Dan bukan hanya pembiaran, ternyata ada keikutsertaan secara tidak langsung. Karena Taman BMW ini, era Pak Ahok ini disertifikatkan dan keluar 2 sertifikat. Yang dasar alasannya itu aneh. Zaman Bang Yos, Pak Foke itu adalah tanah ini dari berita dari kewajiban pengembang, tapi pada waktu sertifikasi dikatakan dari hasil konsinyasi. Aneh deh. Maka saya berani taruhan Pak. Kalau Bapak bisa memfasari, senang. Itu masalah satu Pak. Info yang kedua, mengapa ada kasus suap menyuap? Nah, ada ini. Sebab gini, tadi sudah disampaikan, memang dengan adanya reklamasi ini, eksekutif mengirim 2 raperda. Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kalau nggak salah gitu ya. Sama revisi Perda nomor 8 tahun 95, kalau nggak salah. Perda yang mengatur masalah reklamasi. Ada teman-teman dari kelompok yang suka gitu, suka paham lah, teman paham. Nah, DPRD memeras, terus apa sih meras? Raperda itu menurut saya, kan Bapak minta pendapat saya, itu kepentingannya pengembang. Satu, pengembang sudah mengerjakan, dia ingin segera payung hukum, Pak. Cepet-cepet. Biasa, kalau kita pengen cepet-cepet di antrian mana kan sebagai duit. Jadi kan nggak meras dong. Saya pengen cepet-cepet itu pengembang. Kedua, karena juga sudah mencuat, ternyata pemberian izin ini adalah bukan kewenangan gubernur. Nanti Ibu Susi, Bu Menteri atau itu mengatakan bahwa ada aturan. Karena Jakarta ini disebut kawasan strategis nasional, maka walaupun sudah ada di RT RW masalah reklamasi ini, tidak bisa serta-merta memberikan izin. Itu kewenangannya adalah di Kementerian Kelautan. Jadi untuk mengejar itu, ya jelas tidak memeraslah DPRD itu. Jangan pakai kata-kata itulah. Ya, yang pas menurut saya itu kepentingan pengembang. Ya. Dari pengen cepat-cepat, terus ada itu, terus ada lagi yang mencuat kaitan 15%. 15% itu demikian ingin saya sampaikan. Ketika saya wagub, reklamasi Ancol Barat yang jadi masalah, saya kira baru beberapa bulan ini keliru, saya katakan. Ancol harus bayar menurut aturan. Maka saya waktu itu pernah dipanggil KPK Pak, tapi untuk tindakan pencegahan. Tapi saya punya nota dinas ke gubernur bahwa keputusan rapat yang saya pimpin, Ancol harus bayar. Ya.
Dulu bayarnya duit, Pak. Tapi saya pesan sama teman-teman staf, hati-hati sama reklamasi. Kita rugi kalau cuma minta duit, persenan duit. Kita harus minta tanah hasil reklamasi itu. Nah, Bapak akan tahu, saya mengundurkan diri dan sebagai harmonis, administrasi itu nggak pernah masuk ke saya, ya, sampai dengan tanda tangan itu. Tapi saya wanti-wanti, di dalam perda itu ada perbaikan, ya. Ada kewajiban 5% ujud tanah dan 15% untuk kewajiban pengembang membangun infrastruktur, sebagaimana disampaikan Pak Ahok kalau nggak salah di TV itu. Bagi saya, ngapain mesti minta uang untuk membuat rumah pompa, rumah susun dan sebagainya? Itu dengan APBD 70 triliun, itu kita mampu. Jadi untuk teman-teman DPRD, kalau bisa, ini kan belum tetap ya, kalau bisa nggak usah 5%, mintalah tanah dari 5% itu terlalu kecil. Ada hitung-hitungan bisnis plan-nya. Ya, ada itu. Jadi karena ada kepentingan pengembang itulah, ya, di mana keputusan ada juga di DPR nanti terjadi suap menyuap. Itu nomor 2 yang bisa saya sampaikan kepada forum ini tentang mengapa terjadi suap menyuap. Ketiga, kan saya sudah bilang sekali daerah saya tanya info sesuai judul apa ya, kami menyoal izin yang dikeluarkan oleh gubernur. Reklamasi itu sebenarnya ada 3 macam izin. Satu, izin prinsip. Izin prinsip itu ibaratnya saya setujui PTA untuk reklamasi di sini, pulau ini. Dengan syarat, satu, harus sudah ada AMDAL-nya, udah ada bisnis plan-nya, udah ada UDGL-nya, udah ada izin pembuatan prasarana reklamasi, sudah ada persetujuan untuk penambangan pasir, banyak sekali. Itu baru keluar izin pelaksanaan reklamasi, Pak. Aku mau taruhan, izin yang dikeluarkan dan mereka bergerak di sudah reklamasi, apakah sudah memenuhi syarat-syarat dari izin prinsip menuju ke izin pelaksanaan? Soalnya Pak, logikanya gini, sebenarnya kalau reklamasi itu memiliki dampak negatif, AMDAL itu sebagaimana disampaikan teman dari nelayan itu dan yang di meja sana, sebelum nguruk itu dari AMDAL itu bisa berbeda. Karena diuruk maka dampak negatifnya 1, 2, 3. Untuk ngatasinya ABC. Mestinya membuat ABC ini dulu sebelum nguruk. Itu logikanya. Jadi sesungguhnya kalau mau berniat reklamasi, terus akan memperbaiki pantai utara dan sebagainya, itu laksanakan aja dulu. Dan itu kewajiban pengembang, karena itu dampak dari reklamasi. Jadi dari dari pemberian izin pun, menurut saya kalau disampaikan teman-teman itu, ya untuk sementara bisa dihentikan dulu lah. Ditata dulu gitu loh. Dihentikan gitu loh. Karena belum ada payung hukumnya. Baik Pak, Bapak udah cukup banyak. Ya.